Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas, Waalaikumsalam, Pak Novi. bagaimana kabarnya Panas hari ini? Alhamdulillah, Oh iya, sehat sehat. ya. Alhamdulillah, semua kita semua sehat ya Panas ya. Ya, amin. Oke Panas, di pertemuan kali ini kan nanti saya mau mengobservasi atau mensupervisi ketika Panas melakukan kegiatan coaching. Ya ini karena sebelum kita melakukan kegiatan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dengan Panas atau saya diskusikan ya. Yang pertama Panas, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira Panas sudah memahami konsep-konsep dalam kegiatan coaching atau belum Panas? Alhamdulillah, sudah saya pahami tentang konsep-konsep coaching yang nanti akan saya pakai alur tirta. Oke, Ya, bakal kita. di situ nanti di situ ada tujuan, ada identifikasi masalah, ada semacam tindakan dan ada tanggung jawab. Oke, berarti nanti yang kita nilai dalam kegiatan coaching adalah penggunaan alur tirta ya Panas ya. Ya. Sama untuk kompetensi inti dari coachingnya bagaimana Panas? Apakah semua mau kita amati, kita nilai atau hanya beberapa saja? Ya. Harapan saya semuanya saja Pak. Oh, semuanya ya. Soalnya itu satu paket yang harus saya tahu, Okay. saya mampu supaya nanti hasil dari saya coaching dengan teman saya itu bisa maksimal. Oke, berarti ada 3 ya Panas ya. Ya nanti ada keadaan penuh, menanyakan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot semuanya akan menjadi objek penilaian ya Panas ya. Baik. Kemudian Panas, Panas kira-kira bagian kompetensi mana yang ingin saya membantu Panas untuk mengembangkan kompetensi tersebut? Saya minta nanti ketika saya coaching untuk diobservasi terutama pada bagian-bagian yang nanti saya ketika menggali coaching saya itu bisa tumbuh muncul masalah yang sedang dihadapi serta muncul pula nanti solusi yang dihadapi pula. Jadi saya bisa mendorong itu nanti tolong untuk lebih diobservasi lagi. Oke, berarti secara umum Pak Nas mengatakan saya bisa membantu Pak Nas dalam mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan bobot ya Pak Nas ya? Iya, supaya bisa menggali masalah. Baik Pak Nas. Kemudian Pak Nas, untuk indikator pencapaian dari kegiatan observasi atau supervisi kita kalau dari Pak Nas apa aja Pak Nas? Indikator ketercapaiannya intinya itu nanti saya bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian dapat membawa coaching itu sesuai dengan alur tirta sehingga coaching nanti bisa membuka permasalahan coaching sendiri di kelas dan bisa terbawa untuk mencari solusi secara mandiri. Oke, baik. Jadi indikatornya nanti Panas bisa mengajukan pertanyaan bobot, kemudian juga bisa menjalankan alur tirta dengan baik. Itu indikator capaiannya. Baik Panas, untuk tahap observasi atau supervisi sampai sini dulu. Selanjutnya nanti saya akan mengamati Panas melakukan kegiatan coaching. Terima kasih Pak Novi atas waktunya. Sama Panas. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak Anas. Gimana kabarnya hari ini Pak Ari? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Oh iya Pak Ari. Kemarin kalau tidak salah Pak Ari WA saya ya untuk hari ini bisa bertemu atau berbincang-bincang. Kira-kira ada apa ya Pak? Barangkali ada yang bisa saya bantu atau bisa disampaikan? Ya betul sekali Pak. Ini kemarin saya kan menghubungi Pak Anas ya. Kemarin kan saya setiap pembelajaran khususnya itu ketika pelajaran matematika Pak, siswa saya itu kurang antusias Pak ketika pembelajaran tersebut. Mereka sering bermain sendiri gitu, tidak mengikuti pelajaran apa yang saya sampaikan. Padahal saya sering tegur sih, kan tetapi kembali seperti itu. Jadi saya minta sarannya harus seperti apa yang harus saya lakukan Pak. Oke Pak Ari, berarti Pak Ari ternyata minta berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan saya tujuannya karena di kelas Pak Ari itu ada siswa yang bermasalah ya, kurang aktif atau kurang harapan sesuai
keinginan Pak Ari tadi ya. Iya. Kira-kira kalau boleh saya tahu, Pak Ari itu harapannya terhadap anak tadi yang Pak Ari sampaikan itu inginnya seperti apa, Pak? Kalau harapan saya itu kan siswa itu inginnya lebih aktif lagi Lebih aktif. ketika pelajaran, terus tidak terlalu banyak main di kelas, dan inginnya nanti pada akhirnya siswa tersebut itu nilainya lebih baik. Lebih baik, Kan kemarin kan nilainya itu kebanyakan hampir 80% siswa yang saya ajar ketika matematika itu nilainya masih di bawah KKM, Pak. Oke, berarti intinya permasalahan di kelas Pak Ari siswa kurang aktif sehingga nilainya ketika matematika banyak yang di bawah KKM. Bukan iya, Pak. seperti itu, Pak Ari? Iya, betul, Pak. Oke, Pak Ari. Nah, sekarang Pak Ari, tadi kan kondisi siswa Pak Ari di pelajaran matematika nilainya banyak yang di bawah KKM ya. Betul, Pak. Kira-kira kalau bisa dideskripsikan Pak Ari dengan rentang nilai antara 1 sampai 10, itu keadaan nilai-nilai kondisi anak Pak Ari di kelas itu yang sekarang yang mengalami kesulitan itu kalau dibuatkan nilai itu di antara nilai berapa, Pak? Kalau di antara nilai 1 sampai 10 itu ya skala di antara nilai 5, Pak. Oh, 5. Iya, antara nilai 5 itu. Rendah ya, Iya. rendah. Baiklah Pak Ari, kira-kira harapannya ini setelah nanti barangkali ada tindakan yang akan dilakukan oleh Pak Ari supaya di kelas tadi yang ada anak yang punya kekurangan, kurang aktif, sehingga harapan Pak Ari ingin di angka di angka 5 tadi. Iya, Pak. Harapan Pak Ari nanti kira-kira mau di angka berapa, Pak? Kira-kira? Ya, kalau keinginan saya sebagai guru inginnya untuk anak-anak ya minimal itu sudah di atas KKM. Kalau harapan saya kira-kira nilai 7 lah dia. 7 ya. Berarti itu dari tadi dari keadaan 5 menjadi 7. Iya. Ya sedikit demi sedikit lah nanti untuk kedepannya mudah-mudahan akan lebih bisa meningkat lagi. Oke, itu harapan yang sangat bagus Pak Ari, dari 5 menjadi 7, itu ada rentang kenaikan ya, signifikan. Oke Pak Ari, tadi sudah ada harapan dan keinginan perubahan sampel nilai yang menjadi baik, jadi 7. Kira-kira nanti ada nggak tindakan Pak Ari atau cara apa sih, langkah apa sih yang akan dilakukan oleh Pak Ari untuk merubah yang tadi dari keadaan nilai 5 menjadi 7? Kira-kira barangkali Pak Ali sudah ada langkah-langkah atau apa rencana-rencana yang akan dilakukan nanti untuk perubahan anak tersebut, Pak? Iya. Kalau untuk agar mungkin siswa kita lebih antusias, lebih fokus lagi terhadap pelajaran yang saya sampaikan, ya mungkin ya yang kemarin-kemarin kan saya mungkin mengajarnya kurang ya, hanya mungkin hanya sekedar menyampaikan dari buku atau modul dan menulis hanya di papan tulis saja seperti itu. Insya Allah nanti saya kedepannya akan lebih penggunaan media yang lebih biar anak lebih aktif lagi lah, penggunaan media yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Berarti langkah-langkahnya nanti pada proses pembelajaran supaya anak-anak tertarik aktif dengan media yang menarik mungkin seperti ya Pak Ari? Iya, yang menarik. Contohnya saja kan saya itu ada di kelas saya kan sebenarnya ada proyektor juga kan, tetapi saya belum pernah menggunakannya. Ya nanti ke depan saya akan gunakan proyektor itu dengan misalnya menampilkan yang biar anak senang gitu, misalnya ke video pembelajaran seperti itu, PTT misalnya, yang PowerPoint yang bikin mendukung tentang pembelajaran. Nah, nanti mungkin kan anak akan lebih senang tertarik ya. Iya betul. Iya. Oke Pak Ari, itu langkah-langkah rencananya yang sangat luar biasa bagi Pak Ari. Kalau boleh saya tahu nih, itu rencana yang sangat luar biasa, yang sangat bagus. Kira-kira akan dilaksanakan kapan Pak rencana itu? Ya, untuk rencana yang barusan saya utarakan ya, rencananya insya Allah mulai besok saya akan mempersiapkan tentang
alat peraga tersebut, PowerPoint-nya dan proyektornya itu insya Allah akan mulai besok saya akan mempersiapkannya. Berarti besok sudah mulai Iya, action ya. action ya. Oke, luar biasa. Berarti semangat Iya. yang luar biasa Iya, Pak Pak. Ari. Ya. Iya, betul. Berarti Pak. mungkin ada semacam keinginan Pak Ari supaya anak yang di kelas tadi bermasalah cepat-cepat terselesaikan. Iya, betul, Pak. Usaha yang luar biasa. Oke, Pak Ari. Ini kan nanti ada usaha dari Pak Ari. Saya pengen dong untuk kapan waktunya bisa tahu hasilnya seperti apa. Iya, iya, Kira-kira kapan deh kita bisa bertemu lagi untuk sedikit diskusi lagi, memberikan hasil dari Pak Ari usaha di kelasnya dalam rangka perubahan tadi. Kira-kira kapan, Pak? Ya, insya Allah nanti kan saya akan merubah proses kegiatan belajar mengajar yang tadinya saya mungkin agak monoton ya. Nanti setelah itu saya kurang lebih ya 1 minggu lagi lah saya akan bertemu ketika saya sudah mendapatkan hasil daripada siswa, daripada murid yang saya ajarkan, hasilnya seperti apa saya akan ya informasikanlah ke Pak Ades. Oke. Makasih sekali Pak Ari. Berarti 1 minggu Pak Ari ya. Iya, siap. Kita akan ketemu lagi untuk feedback dari langkah-langkah rencana tindakan Pak Ari. Mudah-mudahan 1 minggu itu Pak Ari bisa merubah, bisa mengaktualisasi yang langkah-langkah tadi sehingga anak itu targetnya tadi angka 7 bisa tercapai. Iya. Semangat terus Pak Ari. Saya kira untuk pertemuan ngobrol-ngobrol santai hari ini cukup dulu ya. Iya Pak. Nanti kita ketemu di minggu depan. Oke, terima kasih Pak atas kita saya diberikan waktu untuk ngobrol-ngobrol masalah saya. Untuk itu saya permisi dulu ya Pak. Iya, terima kasih Pak Ari. Oke. Itu aja ya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Panas, Iya, Pak. Alhamdulillah ya Panas. Tadi kegiatan coachingnya saya lihat berjalan lancar ya Panas ya. Sedikit. Oh iya, sekarang ini saya mau menanyakan lagi beberapa hal terkait kegiatan pasca observasi atau supervisi tadi Panas. Silakan Pak. Yang pertama, menurut Bapak sendiri nih, bagaimana Bapak menilai kegiatan coaching tadi ketika Bapak menjadi seorang coach untuk rekan Bapak tadi? Setelah saya mulai coaching tadi dengan Pak Ari sebagai coach, itu penafsiran saya pribadi itu berjalan dengan sedikit lancar. Oh lancar, iya. Ada pertanyaan berbobot yang saya keluarkan, tapi mohon untuk dikoreksi nanti Pak Nufik selaku observer, barangkali tingkat kebobotannya masih kurang. Jadi tetap untuk koreksi itu sudah saya menggunakan alur Tirta, ada tujuan, ada identifikasi masalah ke Pak Ari selaku coach, ada semacam tindakan, rencana tindakan yang saya sampaikan. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab atau action yang dilakukan oleh Pak Ari selaku coach itu sudah saya sampaikan, sehingga tujuan akhirnya itu ada penyelesaian akhir dari coach terhadap masalah yang dialami. Oke, ya menurut Bapak performa Bapak sudah sangat bagus ya Pak ya. Ya, yang saya ambil juga gitu Pak. Tadi Bapak sudah melakukan beberapa kegiatan atau langkah-langkah coaching yang baik begitu. Alur-tidaknya juga sudah terjalankan dengan baik Pak. Tapi kalau boleh saya menambahi Pak ya, berdasarkan hasil catatan saya, menurut saya tuh ada beberapa hal kompetensi yang bisa Bapak tingkatkan. Ini kan tadi kan kata capaian indikatornya adalah mengajukan pertanyaan bobot begitu ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya Pak, Bapak pada saat kita identifikasi itu bisa mungkin menambahkan pertanyaan ke coach bagaimana kondisi anak-anak ketika pembelajaran begitu. Itu kan juga bisa. Itu sehingga pada saat identifikasi itu lebih dalam identifikasi. Tapi tadi sudah bagus Pak, karena Bapak sudah menanyakan skalanya di mana, kemudian bagaimana pembelajarannya, bagaimana kesiapannya, udah bagus gitu Pak. Kemudian begini Pak, dari hasil kita ngobrol ya dari awal pra-observasi, kemudian tadi Bapak melakukan coaching dan saat ini kita ngobrol, menurut Bapak kompetensi coaching mana yang ingin Bapak kembangkan lagi Pak? Yang ingin saya kembangkan itu dalam kalimat-kalimat yang saya keluarkan itu punya atensi dari coach sendiri, itu merasa tertarik, kemudian nyaman, sehingga
si coach itu bisa keluar apa yang ia alami dengan rileks, dengan enak ya, sehingga permasalahan bisa terpecahkan secara tidak sadar, Pak. Wes. Itu ucapin seperti itu. Oh, luar biasa. Saya doakan semoga nanti bisa tercapai yang seperti itu ya Pak ya. Ya alhamdulillah. Jadi Terima kasih, Pak. sebagai penutup Pak, tadi Bapak sudah menceritakan beberapa hal terkait dengan coaching. Saya juga tanya sudah dijawab. Sebagai penutup, bisakah Bapak menyampaikan apa yang Bapak dapatkan dari kegiatan awal kita supervisi atau observasi ini Pak? Oke, saya sebagai refleksi saya dengan kegiatan coaching ini Pak Novik dan adanya observer atau supervisor dari Pak Novik, saya merasa terbantukan, merasa lebih baik lagi, dan merasa terkontrol sehingga proses coaching yang saya laksanakan itu terarah, kemudian simple dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk saya sendiri sebagai coach dan oleh Pak Ari yang sebagai coach punya masalah. Mungkin seperti itu. Oh iya, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Itu sebuah harapan dan refleksi yang sangat bagus. Saya doakan semoga ke depan kita semua bisa semakin baik lagi dalam bidang coaching. Insya Allah. Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Sama-sama. Sampai bertemu lagi di kesempatan lain Pak. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.